Di sini saya Reksi Mariasari dengan NIM 1815401010 dari D3 Kebidanan Poltekkes Tanjung Karang. Sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan ektopik terganggu. Baik, kita mulai dengan pengertian. Pengertian kehamilan ektopik terganggu merupakan suatu kondisi kehamilan di luar kandungan di mana implementasinya yang seharusnya di dalam endometrium atau di uterus itu letaknya di luar uterus. Untuk kehamilan KET ini, apabila di dalam implementasinya itu tidak dia kemudian pecah, jadinya ini sangat berbahaya. Berbahaya sekali bagi kehamilan atau ibunya. Kemudian selanjutnya kita ke etiologi. Penyebab kehamilan ektopik terganggu belum diketahui secara pasti, tapi berdasarkan buku Chanung Ham, etiologi kehamilan ektopik terganggu ini terbagi menjadi 3, yaitu faktor mekanisme, faktor fungsional, faktor lainnya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu faktor mekanisme. Adanya infeksi saluran telur, kehamilan ektopik sebelumnya yang menyebabkan kehamilan ektopik selanjutnya. Abortus, induksi yang dilakukan lebih dari sekali. Adanya tumor, adanya endometriosis, adanya kelainan tumbuhnya embrio, seperti adanya tuba yang sempit, panjang, dan berlekuk-lekuk. Itu adalah faktor-faktor mekanisme, yaitu yang mencegah atau menghambat perjalanan ovarium yang telah dibuahi ke dalam kavum uteri. Kemudian kita lanjut ke faktor fungsional. Faktor fungsional merupakan faktor yang memperlambat perjalanan ovarium yang telah dibuahi ke dalam kavum uteri, seperti migrasi eksternal ovum dan migrasi internal ovum. Kemudian pada wanita yang hanya mempunyai satu ovarium, adanya perubahan motilitas dari tuba. Kemudian selanjutnya kita beralih ke faktor lainnya. Kelainan zigot, yaitu kelainan kromosom ataupun malforasi. Adanya penggunaan hormon eksogen, ekstrogen seperti pada kontrasepsi oral. Adanya pembesaran ovarium, adanya pemakaian antibiotik pada infeksi tuba, karena tuba akan menyempit jika diberi antibiotik. Pada wanita usia kisaran 30 tahun. Selanjutnya, tanda dan gejala. Pada KET, gejala dan tandanya sukar didiagnosa, tapi hal ini tergantung juga lamanya dan kehamilan ektopik terganggu. Biasanya juga sudah lama ibu akan mengalami perasaan sakit serta adanya perdarahan. Gejala dan tanda secara umum. Gejala dan tanda secara khusus yaitu ada amenorea. Tidak haid terjadi juga pada kehamilan normal, yaitu proses pematangan sel telur sudah berhenti ketika ibu sudah mengalami positif hamil. Tetapi amenorea ini akan berlangsung hingga terjadinya kematian pada janin atau robekan pada tuba. Selanjutnya ada nyeri perut bagian bawah. Paling utama gejalanya karena akibat peregangan dinding tuba ataupun ruptur tuba. Nyeri ini dirasakan ibu secara berbeda-beda tergantung penyebabnya. Biasanya nyeri ruptur tuba itu membuat ibu sampai pingsan, tapi apabila janin itu tidak terlalu besar, nyeri hanya disebabkan karena peregangan dinding tuba. Jadi, ibu akan mengeluh sakit perut yang sebenarnya tidak seberapa sakit. Rasa nyeri biasanya terdapat pada satu sisi, tapi biasanya darah masuk ke rongga perut. Kemudian rasa nyeri itu bisa saja menjalar ke bagian tengah ataupun ke seluruh tubuh bagian bawah. Rasa nyeri juga terjadi pada kavum Douglas karena ini tempat kosong antara vagina dan anus, jadi kavum Douglas isinya berasal dari embrio dan darah yang telah menggumpal. Penonjolan ini bisa juga menyebabkan rasa nyeri pada buang air besar atau BAB. Kemudian perdarahan. Perdarahan per vagina disebabkan oleh kematian janin, kemudian pelepasan dinding rahim, telur dan adanya robekan dinding-dinding tuba. Dan hal ini akibat dari gangguan dari pembentukan HCG. Darah yang keluar biasanya berwarna coklat ketuaan. Kemudian yang terakhir ada nyeri bahu. Akibat dari perdarahan di dalam rongga perut yang dapat merangsang diafragma dan apabila darah dalam rahim menggumpal, maka ia mengalami nyeri akan bertambah parah.
Bahkan nyeri tersebut juga menjalar ke bagian tubuh lainnya seperti punggung dan seluruh perut. Selanjutnya kita ke diagnosa. Untuk mencegah diagnosa perlu dilakukan beberapa cara, karena secara kasat mata tidak bisa dideteksi, tapi yang paling tampak itu ibu merasa kesakitan, pucat, kemudian adanya pemeriksaan ditemukan tanda-tanda syok, adanya nyeri pada rongga perut disertai perdarahan. Yang pertama ada tes kehamilan. Hasil tes positif sama seperti kehamilan normal pada umumnya. Yang kedua, ada pemeriksaan umum. Ibu hamil nampak sakitan, wajah pucat, adanya perdarahan pada rongga perut dengan tanda-tanda syok. Perut sakit mengembang dan disertai nyeri tekan. Kemudian ada anamnesa. Haid terlambat dalam beberapa waktu. Untuk anamnesis pada kehamilan muda terjadi nyeri perut bagian bawah. Kemudian ada pemeriksaan ginekologi. Adanya rasa nyeri pada serviks uterus lebih besar dari usia kehamilan. Tidak bisa membedakan antara tumor dengan batasan-batasan yang jelas dan sukar ditentukan. Kemudian ada laboratorium. Dilakukan pemeriksaan Hb, jumlah sel darah merah untuk mengecek diagnosis pada KET, terutama pada bagian tanda perdarahan dalam rongga perut. Kemudian ada kuldosintesis, suatu pemeriksaan untuk mengetahui apakah di dalam kafum Douglas terdapat darah atau tidak. Kemudian ada USG. Dengan ini ditemukan kantong gestasi di luar uterus dan di dalamnya terdapat detak jantung janin. Kemudian yang terakhir yaitu ada laparoskopi, yaitu alat bantu untuk menegakkan diagnosa KET. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang kehamilan ektopik terganggu atau KET. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.